handamayang hamadesanaradanang karumasi Brahma Caloka Dipati Sampati Katanjalian Diwarang Ayacata Santidha Sata Parajaka Jatika Desetu Dhammang Anukampimang Pajang. Brahma Sahampati, sang penguasa dunia, beranjali seraya memohon, di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dadati weyata saddang yata pasadanang janu tattayo madawi bhavati pare sang puna bojani niso diwawarating wa samading adikacati. Umat berdana sesuai dengan keyakinan mereka terhadap si penerima dana. Mereka yang berdana dengan kegembiraan sesuai dengan cara memberi yang benar. Siapapun yang iri hati terhadap pemberian yang dibagikan bukan kepada dirinya, ia tidak akan mendapatkan ketenangan batin, baik di siang atau di malam hari. Sangga yang saya muliakan, khususnya Yang Mulia Bante Citanando Mahathera, para Atasilani yang luhur, para Rama-Ramani Pandita yang budiman, serta Ibu dan Bapak, saudara-saudara sedama yang terkasih. Saya akan menyapa Ibu dan Bapak dengan sebuah sajak. Ya. Jalan-jalan ke Selapajang, melihat pohon namanya pohon pepaya. Saya ucapkan selamat siang, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, sangat berbahagia sekali meskipun di saat awal tadi sebelum memulai acara kita sudah diingatkan untuk menyatu dengan alam. Jadi mendapatkan ACC dari alam, angin sepoi-sepoi.
Ya. Ya, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, saya akan menyampaikan tema masih seputar Katina. Ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan di luar Katina. Temanya ialah KPK. Perlu diingat. KPK. Apa Ibu dan Bapak? Singkatan dari Kebajikan Pencipta Kesederhanaan. Ya. Jadi kalau kita melihat secara keistimewaan di wilayah Kota Tangerang ini, hari ini merupakan Katina atau Sanggadana di masa Katina yang ke urutan berapa ya? 34. Ya. Sudah 34 kali kita bertemu dan bersama. Ya. Namun adakah yang berbeda? Ada nggak Ibu dan Bapak yang berbeda? Yang berbeda ialah suasananya. Ya. Suasana di masing-masing wihara atau cetia yang mengadakan. Masa Katina akan berakhir di tanggal 17 kalau secara jadwal. Tapi yang biasanya kita sudah ketahui, masa Katina atau Ciwaradana atau Ciwara Wasa, atau bisa dikatakan masa untuk kita menerima jubah ialah 1 bulan lamanya. Ya. Dan di mana Katina ini merupakan nama sebuah ukuran atau sebuah garis atau sebuah kekasaran itu dari yang dikatakan cara membuat jubah. Jadi Katina itu bukan nama bulan. Nama bulan ialah Katika, ya. Dan di mana selama kurang lebih 1 bulan ini para biku mempunyai keistimewaan, ya. Para biku mempunyai keistimewaan di mana selama 1 bulan lamanya para biku boleh meninggalkan sanggati yang dikatakan yang biasa para biku pakai, ya, selama kurang lebih 1 bulan. Ini keistimewaannya. Dan yang kedua, para biku boleh menerima jubah sebanyak apapun, tetapi tetap mempunyai suatu tekad. Ya, tekad ini dikatakan namanya sebagai jubah ekstra. Ya, jubah ekstra itu maksudnya jubah yang bisa dimiliki bersamaan dengan sesama teman para biku. Ya, makanya dikatakan di dalam aturan Cik. Ya, ternyata nggak hanya listriknya yang mati, mic-nya juga ikutan ngambek. Ya, kita lanjut. Selama kurang lebih 1 bulan ini, ya mungkin Ibu dan Bapak sudah setiap hari bisa mengikuti perayaan Sanggadana di masa Katina. Dan ketika kita mempunyai waktu luang untuk datang mensupport kebutuhan sangga, ya. Sangga yang dikatakan di zaman dulu hingga zaman sekarang, bisa dikatakan di zaman sekarang sebagai sammuti sangga, yang dimana para anggota sangganya yang masih melatih dan membina diri untuk bisa mencapai kebebasan. Ya. Dan selama kurang lebih 1 bulan ini, ya nanti Ibu dan Bapak saudara-saudari sedama, saya jadi teringat ketika kita menyambut perayaan Waisak. Ya, menyambut perayaan Waisak,
kita tentu setiap 1 bulan penuh kita melakukan sebulan pendalaman Dhamma. Kalau sekarang sebulan pendalaman kebajikan. Ya. Jadi kurang lebih selama 1 bulan penuh ini Ibu dan Bapak banyak pengetahuan-pengetahuan berupa Dhamma yang sangat berhubungan erat dengan kebajikan yang dilakukan. Pada masa Katina di zaman dulu kala, dimulai dari seorang raja bernama Raja Bimbisara, yang dimana Raja Bimbisara mengundang Sang Buddha beserta para siswa utamanya untuk berkunjung ke wilayah kerajaan. Itu tepat di musim panas sebelum musim hujan. Ya. Jadi kalau musim di zaman dulu hingga zaman sekarang masih sama, ada 3 musim. Musim panas, musim hujan, dan musim dingin. Ya, jadi bukan musim dingin terlebih dahulu, tapi dimulai dari musim panas, musim hujan, dan musim dingin. Namanya, ya, bahasa Palinya kalau musim hujan, wasa notu. Ya, jadi kita sudah mengingat wasa itu berhubungan dengan musim hujan, meskipun belum hujan-hujan, ya. Tetapi apa yang akan saya sampaikan di sini sebagai pembuka, ya, Katina itu dimulai pola pembuatan jubah atau ciwara kala di masa dulu pembuatan jubah. Ini mengambil dari bentuk sawah di negeri Magadha. Ya, siapa Ibu dan Bapak yang sudah ke Magadha? Belum pernah ya? Siapa yang sudah pernah ke India? Ya. Kalau kita mungkin ke India melihat sawah Magadha, ya kurang lebihnya sama seperti di Sewan, sawahnya sama. Karena padi juga yang ditanam, ya. Jadi sawah Magadha ini, jubah para anggota sangga ini bukan satu helai besar, tetapi satu helai yang dikatakan dijahit, ya, dijahit bentuknya kotak-kotak. Dan di Indonesia, khususnya dari wihara yang dibina oleh Sangga Theravada Indonesia, ada 3 tempat di mana diadakan pembuatan jubah, ya, atau bisa dikatakan sebagai Katina Dusang. Yaitu yang pertama di wihara yang paling dekat terlebih dahulu, ya, Wihara Dhammaratna, kemudian di Wihara Jakarta Dhammacakajaya, dan wihara atau padepokan Dhammadipa Arama. Syarat untuk Katina yang sebenarnya apabila para biku wasa kurang lebih 5 orang biku. Ya. Di mana masa wasa ini pun pembuatan kain jubah ini warnanya harus serasi. Ya. Nggak mungkin warnanya roleng-roleng, ya, apalagi warnanya nggak sesuai dengan warna kulit pohon. Makanya jubah seorang biku yang akan mengganti jubah lama ke jubah barunya itu ketika persyaratannya apabila jubah seorang biku itu sudah sobek melebihi ukurannya 1 mata elang. Ya, jadi kalau jubah biku itu udah sobeknya lebar baru boleh diganti. Kalau robeknya misalkan ke sundut dupa belum boleh diganti. Ya, sampai jubahnya itu sudah usang. Ya, kalau di zaman dulu kala jubah itu dari kain mayat, ya, atau bisa dikatakan namanya pangsukula, ya, kain pangsukula. Ya. Kalau zaman sekarang jubah itu bisa didapatkan ketika kita mau merayakan perayaan Sanggadana Katina. Kemudian ada umat yang bertanya kepada saya, Bante, apakah kalau seseorang mau berdana jubah harus di masa Katina? Ini yang terkadang suka kita temui. Ya. Apakah boleh Bante kalau di luar masa Katina para biku boleh menerima jubah? Ini pengalaman saya pribadi ketika saya masih di Wihara Jakarta Dhammacakajaya, para umat tidak dilarang apabila mau mempersembahkan 4 kebutuhan
bagi para anggota sangga. Karena semua berhubungan dengan yang namanya keyakinan. Bahkan yang biasanya ibu dan bapak suka dengar ceramahnya Bante Atadiro sampai saya nempel di kepala, keyakinan itu nomor pertama. Ya. Setelah ada keyakinan, kita memiliki yang namanya apa ibu dan bapak? Setelah kita mempunyai keyakinan, kita memiliki yang namanya semangat. Kalau kita nggak semangat, tentu selama kurang lebih 1 bulan, kita nggak akan semangat untuk datang ke perayaan Sanggadana. Ya. Makanya ketika seseorang umat Buddha atau satu keluarga yang dikatakan dia sudah yakin kepada Sangga, dia akan berdana kepada Sangga, dia nggak akan mempersoalkan isinya apa, nominalnya berapa, dijualnya ini nantinya untuk siapa. Dia nggak akan mempertanyakan itu semua. Kalau kita masih mempertanyakan itu semua, berarti masih ada keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Jadi hal utama yang kita melakukan kebajikan atau melakukan dana kepada sangga, sedikit demi sedikit atau lepaskanlah yang namanya keraguan-raguan kita kepada sada atau keyakinan kita untuk berdana. Ketika kita sudah yakin berdana kepada sangga, kita nggak akan lagi mempersoalkan kepada siapa saya harus memberi. Karena semua itu sama. Ya. Jadi dikatakan ketika seseorang sudah mempersembahkan dana ini kepada sangga, hal yang harus paling ia kikis atau harus ia lepaskan yang pertama keraguan-raguan. Ya. Karena keraguan-raguan ini berhubungan erat dengan yang namanya Wicikica, akan berhubungan erat dengan namanya udaca dan kukuca. Ya. Udaca dan kukuca itu kekhawatiran dan kegelisahan. Jadi ketika seseorang sudah berdana, jangan sampai kita semakin menambah yang namanya ketiga hal ini. Ya. Selain itu, ibu bapak saudara-saudara sedama, kalau ibu dan bapak pernah atau kemarin saat Sanggadana di wihara punya Sampada, ya, saya sangat terkesan sekali di wihara punya Sampada karena di situ sama seperti hari ini, ya, ada momen yang spesial juga, ya, dan di mana kita harus merasakan itu semua untuk menerima itu semua, ya, di mana ketika itu Yang Mulia Bante Jutaliko mengatakan berdana kepada sangga dimulai dari jenjang yang paling senior hingga paling junior. Dan di mana semua ini sudah dilakukan, ya, kalau misalkan ibu dan bapak tahu, biku-biku yang misalkan sudah wasanya lebih dari 20 tahun dikatakan Mahatera, yang sudah lebih dari 10 tahun dikatakan sebagai Tera, bahkan Yang Mulia Bante Citananda juga mengatakan hal demikian. Jadi di mana berdanalah kepada sangga bukan kepada pribadi seseorang biku atau dia memfavoritkan seorang biku tersebut. Jadi ketika kita berdana, hal yang harus kita kikis yang kedua ialah tidak pilih-pilih. Ya. Kalau kita masih memilih-milih dalam hal berdana, kita nggak akan berkembang secara latihan kualitas ketulusannya. Ya. Inilah yang kedua. Selain itu yang ketiga, ketika kita berdana kepada sangga, kita harus tahu kita datang dengan siapa. Kalau kita datangnya misalkan bersama keluarga, ya, keluarga-keluarga yang kita sayangi, yang kita cintai, ya, kita ingat ketika kita berdana kepada sangga, siapakah yang paling utama harus kita prioritaskan? Kalau di dalam Kutta Danta Sutta, ketika kita sebelum berdana kepada para anggota sangga atau samana atau brahmana, yang harus kita prioritaskan ialah orang tua kita. Ya. Jangan sampai yang kemarin sudah pernah dikatakan saat ceramahnya Bante Atadiro, ya, ketika seseorang sudah sangat
berjasa kepada sangga, orang tuanya sendiri di rumahnya tidak dibawakan makanan, tidak dibawakan pakaian, ya, tidak dibawakan kebutuhan-kebutuhan orang tuanya yang masih kekurangan. Ya. Jadi ketika kita berdana ini, jangan lupa sama yang di rumah. Kalau kita setiap saat mensupport para anggota sangga. Ya. Ini yang berhubungan dengan dana. Selanjutnya, Ibu Bapak Saudara-saudari Sedamna, saya akan menjelaskan tentang pengecualian ketika masa wasa. Seorang biku boleh mengabdikan diri selama kurang lebih 7 hari untuk bisa keluar dari tempat wasanya. Terkadang ini yang masih belum Ibu dan Bapak ketahui. Kalau dikatakan, apakah seorang biku ketika wasa masih boleh menerima undangan atau tidak? Apakah seorang biku ketika wasa kita sebagai umat tidak boleh mengganggunya? Ya, jadi ada pengecualian di mana ketika para biku sedang berwasa, yang pertama, para biku bisa meninggalkan tempat adithana wasanya ketika misalkan orang tuanya sakit atau para bikunya ini sedang sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila di satu wilayah tempat para biku ini mengtekadkan dirinya saat wasa, ya, ada suatu bencana yang menyebabkan para biku ini harus meninggalkan tempat wasanya kurang lebih selama 7 hari. Yang ketiga, apabila para biku ini mempunyai sahabat karib, sahabat seperjuangan, yang dimana biku temennya mau lepas jubah. Jadi dia boleh meninggalkan tempat tersebut untuk menasehati temannya yang mau lepas jubah. Dan yang keempat, ketika para umat mengundang untuk mengadakan sarana kebajikan. Sarana kebajikan yang misalkan kalau di Tangerang ini, ya, seperti ke rumah duka, ya, atau ada blessing kelahiran, atau ada pemberkahan rumah, ya. Jadi ini semua tergantung dari adithana seorang biku tersebut, ya. Jadi jangan sampai Ibu dan Bapak berpikiran kalau bikunya lagi wasa, kita nggak boleh mengganggu. Ini sesuai dengan kebijaksanaan dari biku tersebut sebenarnya. Ya, ini yang harus saya jelaskan kepada Ibu dan Bapak semua. Dan di mana ketika pada masa wasa ini, para biku pun mempunyai tugas. Selain melatih bawana, meditasi, biasanya para biku itu, ya, kalau yang sudah saya ketahui selama ini, ada diadakan di satu wihara mengadakan sistem dhamma kelas, ya, diskusi dhamma. Atau ada yang dikatakan selama biku wasa ini, selama kurang lebih 1 bulan, ada di setiap minggu keberapa para biku bertugas untuk membina para umatnya. Ya. Jadi di sinilah di mana para biku mempunyai tugas kepada para umat Buddha, agar umat Buddha ini tetap yakin dan tidak kehilangan seorang tokoh, ya. Jadi kalau misalkan Ibu dan Bapak di Tangerang ini kan wiharanya sangat banyak, ya. Selama Katina ini kalau didata kan wiharanya ada 42. Sedangkan para bikunya nggak sampai lebih dari 20 orang. Lalu bagaimana Bante cara saya untuk di wihara-wihara ini ada Bante yang berkunjung? Ya. Bagaimana Bante cara saya untuk mengundang seorang biku tersebut? Ya, ini yang terkadang masih suka dialami oleh saya pribadi. Ya. Apakah lewat dengan yang namanya surat undangan atau hanya cukup melalui menelpon atau SMS? Ya. Ya, sekarang saya tanya kepada Ibu dan Bapak, kalau kita mau mengundang seorang biku, bagaimana cara yang tepat untuk kita mengundang lebih secara sopan? Kalau di dalam Manggala Sutta kan dikatakan bertemu dengan para bijak sanawan, ya. Jadi ketika kita mau mengundang para biku tersebut, ya kita datang,
Ya, kita datang ke tempat para bante yang sedang berpuasa. Ini yang lebih sopan, ya. Jangan lewat ditelepon, nanti misalkan, Bante saya sudah telepon Bante tapi kok nggak diangkat-angkat, ya. Bante saya kan mengundangnya hanya lewat WhatsApp, sedangkan Bantenya kan belum tentu kan WhatsApp itu standby secara 24 jam, ya. Jadi inilah dikatakan cara yang sopan. Ketika kita mengundang para biku untuk misalkan selama masa wasa, ya, selama masa wasa umat ini mengadakan yang namanya untuk mengundang. Atau di masa seperti Katina ini, di masa seperti Sanggadana Katina ini, ya, ketika ibu dan bapak mengundang, tentu yang seperti kemarin saya juga baru dengar dari ceramahnya Bante Panyawaro di Dhammacakajaya, para biku itu akan datang dengan yang namanya sebuah kendaraan. Nggak mungkin kan di zaman sekarang ini para bikunya terbang atau para bikunya jalan kaki. Nggak mungkin kan? Jadi menggunakan kendaraan. Ya, ibu dan bapak kan setiap perayaan Sanggadana ada yang dikatakan pawarana. Ya, pawarana yang sebenarnya itu dikatakan memohon untuk mempersediakan sarana prasarana yang masih kekurangan. Itulah dikatakan pawarana, ya. Jadi di mana ketika ibu dan bapak misalkan mengundang Katina atau mengundang Sanggadana sekalipun, ibu dan bapak tentu harus adanya sebuah kendaraan, ya. Jangan sampai berpikiran, Bante kan sudah ada kendaraan, ya. Ya, kendaraannya paling kalau misalkan Bante mandiri, ya, lewat online, ya. Jadi ibaratnya pergi sendiri, pulang pun sendiri, ya. Ini yang biasa dialami. Tapi nggak apa-apa, ya, ibu dan bapak, saudara-saudara sedama. Pada kesempatan sore hari ini saya menjelaskan yang berkenaan dengan masa-masa yang biasa kita lakukan di Sanggadana ini. Dan yang selanjutnya, saya akan memberikan sebuah perumpamaan. Ketika kita melakukan kebajikan, tentu kebajikan yang kita lakukan ini saya mengumpamakannya seperti ibu dan bapak menyambut Sanggadana, tentu membersihkan yang namanya wihara. Ada di sini yang ketika mau perayaan Sanggadana wiharanya nggak dibersihkan? Tentu semua membersihkan wihara. Ketika kita berbuat baik, sama halnya seperti kita mengilapkan atau membuat kilap rupang Buddha atau logam yang dikatakan yang tadinya sudah kotor atau sudah dekil. Semakin kita memoles yang namanya rupang ini dengan braso, ya, dengan cairan yang mengkilap, maka rupang itu akan semakin mengkilap, semakin menyala. Begitu juga ketika kita melakukan kebajikan. Ketika kita melakukan kebajikan setiap saat seperti ibu dan bapak memoles sebuah logam dengan cairan yang dikatakan cairan pembersih, maka kebajikan kita itu akan semakin bercahaya, berkilau. Ya. Ketika kita sudah melakukan kebajikan dengan berbagai macam cara, ya, dari menjaga moral, kemudian melatih dengan berdana, ya, bahkan dana yang dikatakan di dalam Nidikanda Sutta dari yang tingkat paling dasar sampai paling tinggi. Bahkan yang mulia Bante Panyawaro juga mengatakan seseorang yang melakukan tingkatan dana ibarat menggali emas, ya. Emas yang ibu dan bapak setiap saat ini pakai tentu ada asalnya. Perhiasan yang selama ini ibu dan bapak pakai tentu ada asalnya. Bagaimana cara kita untuk menemukan emas yang sesungguhnya? Berusaha, ya. Berusaha untuk kita bisa membuat emas itu dengan sepenuh hati, ya. Bukan seperti emas yang terkadang masih imitasi, ya. Kalau emas yang masih imitasi kan hanya mengkilap di awal doang, di akhir emasnya jadi burem, ya. Jadi nggak mengkilap lagi. Tetapi kalau ibu dan bapak mempraktekkan dana setiap hari seperti hari ini, atau setiap minggunya, setiap harinya, itu ibarat ibu dan bapak sudah memakai perhiasan. Ketika ibu dan bapak memakai perhiasan itu nggak harus dilihat. Karena perhiasan itu sudah ada di dalam
pikiran ibu dan bapak semua. Dan ketika kita melakukan kebajikan dengan melakukan praktik berdana, menjaga moral, melatih kesadaran kita, ingatlah, dhamma yang kita praktikkan dan dhamma yang kita dalami, janganlah sampai kita nilai. Karena saya kemarin pernah menemukan umat, selesai saya ceramah, ya, Bante ceramahnya bagus, ya. Jadi kalau kita mendengarkan ceramah dhamma tidak perlu dinilai. Tapi diambillah sari-sari patinya. Itu yang harus kita praktekkan. Ya. Jadi ketika kita memiliki yang namanya cinta kasih kita ini universal, ya, cinta kasih kita ini sudah universal, maka apapun yang kita terima dengan baik, semua itu menjadi benteng dan tongkat semangat kita yang sudah kita tancapkan. Ya, kalau misalkan ibu dan bapak suka membaca Ratana Sutta kan seperti benteng yang besar, ya. Ketika ibu dan bapak sudah menciptakan benteng yang kokoh itu, benteng itu tidak akan pernah lenyap atau terkikis oleh yang namanya musibah. Tapi benteng itu sudah menjadi kokoh karena ibu dan bapak sudah menancapkan tiang pondasinya dengan kuat, ya. Begitu juga ketika kita melakukan praktek berdana ini. Lakukanlah praktek berdana ini dengan kesempurnaan. Ketika kita sudah melakukan praktek berdana ini dengan kesempurnaan, dana yang kita berikan memiliki yang namanya cetana. Ya. Cetana kita itu yaitu untuk membuat diri kita semakin yakin kepada ajaran Sang Buddha, dan jangan sampai dana yang kita berikan itu terkurangi kualitasnya, ya. Makanya ketika kita melakukan praktek berdana ini, saya pernah mengumpamakan, ya, seseorang yang melatih praktek berdana pada dasarnya seperti ia ingin cicilan sesuatu. Misalkan ibu dan bapak ingin cicilan barang-barang yang ibu dan bapak sukai. Ketika ibu dan bapak menabungnya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh semangat, dengan penuh perhatian, dana yang ibu dan bapak sampaikan atau dana yang ibu dan bapak sudah tanam itu, tekadnya itu untuk mencapainya, itu akan kesampaian, ya. Jadi apa yang kita berikan itu tentu akan berbuah ketika kita tidak memintanya lagi. Misalkan kalau ibu dan bapak kemarin pernah mengingat ceramah Bante Panyawara sewaktu di Wihara Dhammapala, ya, saya ingin ini, saya ingin itu, saya mau seperti ini, saya mau seperti itu. Semua itu sudah tidak perlu ibu dan bapak minta. Karena itu dengan sendirinya sudah menjadi bekal ketika kita sudah nanti terlahir kembali. Ya. Makanya ada pepatah yang mengatakan, seseorang yang menanam benih di ladang yang subur, maka benih itu akan tumbuh dengan sendirinya ketika dia merawatnya. Ketika benih itu sudah ditanam dengan sebaik-baiknya dan adanya bibit unggul, maka benih itu akan semakin subur apabila kita memupuknya. Pupuknya itu apa? Pupuknya itu dikatakan sebagai paramita kita. Ya. Dasa punya kiryawatu dalam ukuran dana itu dikatakan sebagai jalannya. Pupuknya ya paramita kita. Dan di mana setiap saat kita menjalankan jalan mulia beruas 8. Ditambah ketika kita melatih praktek dana ini, kita setiap saat melenyapkan yang namanya samyojana, sakaya ditti, wicikicca, silabbata paramasa, ya. Jadi ini semua yang harus setiap saat kita kikis. Kalau kita misalkan tidak bisa mengikisnya, kita itu nantinya akan seperti sebuah tanaman yang ditumbuhi oleh benalu, dan di mana benalunya itu akan menggerogoti batang atau daunnya sehingga tanamannya itu menjadi mati. Tapi kalau kita setiap saat mengikis semua ini, maka ibu dan bapak, tanaman yang ibu dan bapak rawat tidak akan terserang oleh yang namanya hama, tidak akan terserang oleh yang namanya pengganggu, ya. Makanya ibu dan bapak, saudara-saudara sedama, pesan saya di ceramah saya pada kesempatan hari ini,
ketika kita melatih praktek berdana, kita itu melatih pola hidup sederhana. Sama halnya dengan para anggota sangga. Ketika para anggota sangga menerima dana dari ibu dan bapak semua, kesederhanaan itulah yang paling diutamakan. Makan ya secukupnya, tidur ya secukupnya, ya. Mau pakaian ya juga nggak sampai seminggu hanya ganti paling 1 kali, ya. Dan yang paling utama, ketika kita melakukan praktek berdana, kita melatih yang namanya kesabaran dan ketenangan. Karena dengan kita melatih praktek berdana ini, tentu ibu dan bapak semua mengantri. Ya. Ketika kita mengantri pada saat proses melakukan berdana itu, menunggulah dengan penuh kesabaran. Karena orang yang punya kesabaran, dia akan selalu sadar. Tetapi orang yang sudah tidak sadar lagi, kesabarannya pun hilang. Ya. Jadi ketika kita sudah mempraktekkan kesabaran dan kesadaran kita, apa yang didapat saat kita melatih praktek berdana? Ya ketenangan. Ya. Mau seberapa lama pun saya menunggunya dengan ketenangan. Kalau kita sudah tenang saat berdana, saat mati pun kita tenang, nggak gelisah. Ya. Jadi ketika kita sudah melakukan praktek berdana, memang dana yang paling tinggi yaitu kita melatih yang namanya kedermawanan. Ketika seseorang menderma, dia tidak akan lagi bertanya, kemanakah dana saya? Oleh siapakah saya diterima dana itu? Apakah bermanfaat dana itu kepada saya? Dan di mana saya tempat melakukan kebajikan ini? Ketika kita melakukan kebajikan dimanapun berada, itulah yang akan menjadi buah di kehidupan kita yang akan mendatang. Maka dari itu, ibu bapak saudara-saudara sedama, semoga dana yang nantinya ibu dan bapak berikan ini selalu mengkondisikan ke praktek di dalam kemuliaan. Semakin ibu dan bapak sederhana, semakin ibu dan bapak bahagia. Semakin ibu dan bapak mengurangi keinginan, semakin ibu dan bapak mempunyai namanya ketenangan. Semoga apa yang saya sampaikan kepada ibu dan bapak semua bisa dipahami, bisa dimengerti, dan semakin terus semangat, tidak hanya di masa Kartina saja ibu dan bapak melakukan praktek berdana, tetapi di setiap waktu selagi kita masih bernapas, dan akhirnya kita pun akan terbebas. Sabbe satta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.